Apakah ini berarti bahwa memang Gerindra itu nggak punya kader lain yang bisa dicalonkan sebagai presiden, makanya Pak Prabowo terus gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Pilpres 2019 yang lalu Prabowo Subianto itu mendominasi Sumatera Barat. Ya, 93%, 87%. 87%. Menuju 2024, apakah Gerindra masih yakin bahwa Prabowo Subianto masih akan mendominasi seperti 2019? Kalau seandainya masuk di dunia politik tidak bermanfaat bagi orang lain, Anda berhenti jadi orang politik. Itu ada yang menarik statement dari Ketua DPD kami. Kalau Prabowo presiden, itu APBN itu akan triliunan masuk Sumatera Barat. Secara umum, tidak ada kekhawatiran terhadap fenomena baru yang bernama Anies Baswedan ini. Jadi, kenapa sedih? Karena Anies Baswedan pernah dibesarkan oleh Prabowo Subianto dan jajaran Partai Gerindra. Ikut berkontribusi secara material dan moral memenangkan Pilkada DKI. Itu dia begitu kan? Ya. Dan saya menyaksikan dengan mata sendiri. Kami berani mengatakan juga, siapa pihak yang menuding Pak Prabowo itu pengkhianat, dialah pengkhianat bangsa dan negara ini sungguhnya. Yang berkeinginan anak bangsa ini terus berseteru antara cebong dan kampret. Terus terpecah belah. Harus terpecah belah. Itu yang maunya untuk kepentingan politiknya saat. Kami lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ngopi Toat. Kali ini kita berjumpa atau kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra pada pemilu 2024 yang akan datang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pencapresan Prabowo Subianto di tahun 2024, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore. Sore Bang Hidayat. Sore Bung Tommy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap. Apa cita kita nih? Kita kali ini mau membahas mengenai Capres 2024, khususnya Pilpres 2024, di mana Gerindra kembali mencalonkan Bapak Prabowo Subianto. Nah, kalau berhasil nih pencapresan di 2024, besok ini Ketua, Pak Prabowo kembali maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia, maka ini akan menjadi rekor baru dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Bahwa ada sosok yang maju sampai 4 kali dalam Pilpres 2024. Sebagaimana kita ketahui, Pak Prabowo ini maju pertama kali itu di tahun 2009, mencalon sebagai wakil presiden dari Ibu Megawati. Kemudian di 2014 maju lagi berpasangan dengan Hatta Rajasa. Di 2019 maju lagi berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, kalau maju lagi maka ini kali keempat dan itu sejarah baru bagi perpolitikan Indonesia gitu. Belum ada sebelumnya orang yang menjadi capres itu sampai 4 kali sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung. Nah, apakah memang fix Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024? Oh ya, terima kasih Bung Tommy dan juga selamat sore juga pemirsa channel Toat ya. Ngopi Toat. Ngopi Toat, semoga selalu sukses. Jadi begini, kalau seandainya di internal Partai Gerindra pencapresan Prabowo Subianto untuk maju kepada calon presiden 2024 itu kan melalui mekanisme di internal partai, melalui rapat koordinasi nasional, rapat pimpinan nasional malah. Rapimnas. Saya juga hadir ketika itu di Hambalang ya, di acara yang seperti itu di Jakarta. Nah, sehingga memang seluruh kader simpatisan bersepakat mengusung kembali Pak Prabowo Subianto untuk bisa maju menjadi calon presiden 2024. Banyak pertanyaan bagi orang, lu lagi ya, seperti itu gitu. Tapi lu lagi. Tapi prinsipnya adalah karena memang Pak Prabowo mengatakan petarung yang sejati itu tidak pernah bermental pecundang. Ketika dia kalah, dia tidak merasa kalah, tapi terus berjuang, bangkit lagi. Untuk apa? Untuk
mengikhtiarkan komitmen dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bagaimana pengelolaan kepemimpinan Indonesia ke depan dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 itu betul-betul akselerasi bisa cepat. Nah, apalagi sosok Pak Prabowo dari perspektif manapun juga sudah teruji. Ya. Teruji dalam artian kalau seandainya dari segi militer, beliau adalah jenderal tempur begitu ya. Yang beliau juga mengakui dan mengatakan juga bahwasanya nyawa beliau akan beliau korbankan untuk bangsa dan negara ini. Dan itu sudah teruji. Beberapa tempur mempertahankan NKRI di masa yang lalu. Terus juga ketika beliau bergabung dengan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, ini salah satu menteri yang berkinerja terbaik dari menteri yang lain begitu ya. Nah, ini juga komitmen beliau bahwasanya memperkuat pertahanan bangsa negara melalui alat sistem persenjataan negara yang modern itu merupakan tidak hanya persoalan kesiapan kita untuk membela negara, tapi juga adalah alat diplomasi untuk membela, termasuk juga untuk membuat bangsa ini dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu antara lain. Itu yang beliau ingin ikhtiarkan juga. Ini adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ragam budaya, ragam potensinya, mesti dikelola melalui manajemen yang betul-betul itu berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara begitu. Itu komitmen beliau yang kami sebagai kader terus juga meneruskan juga menginformasikan kepada masyarakat. Ini alasannya Pak Prabowo maju begitu. Nah, kalau seandainya dia maju kalah akhirnya berhenti, tidak dalam konteks itu. Saya pikir mental seorang petarung sejati, prajurit sejati itu diuji di sana. Dan kenapa? Di beberapa catatan kami di negara-negara luar, termasuk juga yang Mahathir Muhammad gitu ya, kemarin itu umurnya ke 92 tahun malahan kan, maju lagi, karena memang kesayaan dan kecintaannya kepada bangsa dan negara. Dalam konteks itu, Tommy. Tapi ini bukan berarti, apakah ini berarti bahwa memang Gerindra itu nggak punya kader lain yang bisa dicalonkan sebagai presiden, makanya Pak Prabowo terus gitu. Saya pikir tidak sesederhana itu cara melihatnya gitu ya. Dan partai politik tentu dia memiliki tugas dan fungsi menciptakan calon-calon pemimpin di segala tingkatannya begitu. Nah, tidak kebetulan ya, amanah itu ada di Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra, juga Ketua Dewan Pembina. Saya pikir ini adalah kader yang mumpuni, kader yang terbaik, yang tidak hanya Gerindra, kader Gerindra, pemilih Gerindra yang pertaruhkan nasib bangsa ini ke depan, tapi juga masyarakat yang ada di seluruh Indonesia begitu. Tetapi untuk menghadapi Pilpres 2024 besok nih, Bang Hidayat ya, sampai detik ini Gerindra belum memiliki koalisi yang pasti ya? Kalau koalisi yang pasti sudah, itu melalui Rapimnas juga, kita kan juga bersepakat melakukan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan PKB, berarti PKB, sudah fix ya? Dan mengenai calon wakil presiden, salah satu klausulnya adalah kerjasama itu adalah untuk wakil presiden nantinya dan hal-hal yang terkait pemenangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PKB. Cak Muhaimin Iskandar. Tapi apakah Gerindra merasa sudah cukup dengan bersama PKB saja atau masih membuka pintu? Secara persyaratan konstitusional 20% itu sudah memenuhi persyaratan. Tapi memang Gerindra memahami juga, termasuk juga PKB saya pikir, mengelola, memimpin bangsa yang beragam problematika ini memang dibutuhkan kekuatan-kekuatan dari seluruh komponen partai politik. Nah, artinya adalah Gerindra sampai hari ini membuka peluang kepada partai manapun juga untuk kita bersama-sama menunaikan ikhtiar bagaimana Indonesia ini lebih maju, lebih dihargai, dihormati, dan masuk kepada status negara maju ke depannya. Itu yang kita inginkan. Kita pindah ke Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa di Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo Subianto itu mendominasi Sumatera Barat. 93%, 87%. 87%. Menuju 2024, apakah Gerindra masih yakin bahwa Prabowo Subianto masih akan mendominasi seperti 2019? Gerindra, kita terbiasa berpolitik itu secara rasional, ya kan?
Rasional. Kalau seandainya 2019 suara masyarakat Sumatera Barat ke Pak Prabowo 87%, apakah ini akan bertahan, apakah meningkat? Tentu kita juga mencermati dan memahami dinamikanya. Bahwasanya karakteristik pemilih di Sumatera Barat kan sangat egaliter ya. Sangat egaliter sekali, sangat merdeka sekali mereka menentukan, punya alasan dan pertimbangan tertentu ya. Ya, walaupun dia tidak sebesar 87% sama dengan 2019, setidaknya Pak Prabowo itu masih tertinggi dibandingkan kontestasi dengan 3 yang disebut-sebut lainnya. Kami meyakini itu, kenapa demikian alasannya? Kami kan juga turun ke bawah ke masyarakat. Seluruh anggota fraksi, seluruh struktur partai, kita telah bersepakat untuk terus mendengar aspirasi masyarakat, merebut hati dan pikiran masyarakat. Kenapa Pak Prabowo akhirnya bergabung ke pemerintahan Jokowi? Itu tak lebih dari kecintaan beliau agar tidak terjadi polarisasi anak bangsa. Kalaulah bangsa ini terpecah belah terus antara cebong dan kampret, isunya terus digelindingkan, kapan kita membangun? Tapi potensinya bisa pecah, asing bisa masuk begitu. Tetapi itu menjadi sebuah titik balik bagi masyarakat Sumatera Barat. Sepertinya begitu Pak Prabowo memutuskan bergabung kepada kabinet di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf, itu seperti titik balik yang luar biasa. Itu dulu ketika awal-awal ya masih emosional, itu saya pikir manusiawi. Hari ini saya pikir sudah mulai bergeser politik rasional yang dipakai oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Saya pikir isunya tidak lagi dulu memang ya berkhianat atau udah berdarah-darah, ternyata ke sana juga. Tapi kan memang juga persatuan dan kesatuan anak bangsa ini penting. Saya ingat cerita Pak Prabowo ketika di masa-masa demo di Mahkamah Konstitusi itu terjadi keributan. Saya hadir di Jakarta, di kawasan Sarinah, di kawasan kantor Mahkamah Konstitusi tersebut. Pas subuh itu Pak Prabowo itu turun langsung ke daerah kawasan yang terjadi kericuan tersebut. Dia bertemu dengan seorang anak muda, didampirinya. Ketika itu disebutkan, saya siap mati untuk Prabowo. Prabowo tidak bersedia, tidak rela dia mati, anak ini mati gara-gara dia. Hei anak muda, kamu masih punya tanggung jawab kepada keluargamu, kepada dirimu. Saya tidak rela kamu mati gara-gara saya. Ini true story, Bang. Itu true story yang diceritakan terus oleh Pak Prabowo. Nah, akhirnya Prabowo pikir, kalaulah ini dibiarkan, anak bangsa terus berseteru karena afiliasi pilihan politik capresnya, apa yang akan terjadi? Kita lihat daerah Timur Tengah yang perang terus. Nah, kondisi negara yang perang, apalagi disusupi oleh kekuatan asing, perang saudara, kita akan setback sekian puluh tahun lagi ke belakang itu dalam rangka menjalani prosesi kehidupan yang berkualitas. Tak ada lagi mak-mak yang berani ke pasar secara aman dan nyaman. Anak-anak kita itu juga tidak aman dan nyaman lagi ke sekolah. Itu yang kita inginkan. Atas dasar itu, Pak Prabowo akhirnya memutuskan. Beliau mengatakan, apakah saya tidak punya beban? Sangat punya beban, Pak Prabowo itu. Tapi kalau kepentingan negara dan bangsa ini yang lebih prioritas, dia siap. Dan kami yakin sekali itu. Nah, toh akhirnya ketika dia Menhan juga tidak memperkaya diri kan. Tidak neko-neko dan segala macamnya. Bahkan menjadi kementerian yang terbaik malahan. Berarti menurut pendapat Bang Dayat sendiri ini selaku Ketua Bapilu Gerindra di Pileg 2024 mendatang, bahwa isu tanda kutip bahwa Prabowo berkhianat terhadap pendukungnya khususnya di Sumatera Barat ini, itu tidak lagi menjadi problem. Oh ya, dan kami diajarkan oleh Pak Prabowo itu to the point politik yang rasional dan bermanfaat gitu. Jadi kebersatuan dan kebermanfaatan. Nah, karena inilah prasyarat utama agar bangsa yang berkembang ini bisa masuk ke level yang maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi gitu. Pengangguran yang kurang, kemiskinan yang kurang, stunting yang berkurang. Kan itu yang misi kita sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, Bu Tommy. Kami berani mengatakan juga, siapa pihak yang menuding Pak Prabowo itu pengkhianat, dialah pengkhianat bangsa dan negara ini sungguhnya. Yang berkeinginan anak bangsa ini terus berseteru antara cebong dan kampret. Terus terpecah belah. Harus terpecah belah. Itu yang maunya untuk kepentingan politik saat. Kami lawan. Kami berani lawan seperti itu. Ada yang menuduh Prabowo pengkhianat, dialah pengkhianat bangsa dan negara yang sungguhnya yang berkeinginan terjadi perpecahan ini. Apakah itu yang diinginkan?
Nah, atas dasar itu, perundungan-perundungan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga itu meresap terus kepada kader, kami berani menyampaikan, ini loh alasannya bergabung seperti itu begitu. Nah, ke depan juga dengan ketua kami DPD Andre Rosiade telah berkomitmen juga kalau seandainya Pak Prabowo presiden, itu alokasi anggaran untuk membangun Sumatera Barat itu akan lebih dominan nantinya. Nah, bisa ini harus triliunan dicatat oleh itu. pemirsa Nah, Sumatera dalam Barat. konteks itu dia azas persatuan satu dan azas kebermanfaatan. Berpolitik harus ada azas kebermanfaatan untuk banyak orang. Ya. Kalau hanya untuk diri itu bukan, itu politisi tulen itu. Kita tidak diajarkan. Anda menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, mundur. Itu ngomong Pak Prabowo, Tom. Itu merasuk dalam proses kerja-kerja politik kami itu. Lihat, Andre Rosiade dan beberapa teman-teman yang anggota DPR lain turun kasih solusi untuk masyarakat. Bahkan yang bukan kerja dia melakukan komunikasi dengan kementerian lembaga untuk flyover, untuk revitalisasi Pasir 7 Pasaraya, termasuk juga yang lain, itu turun kawan-kawan begitu. Ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat aksesnya seperti itu, antara lain kerja-kerja politik yang nyata yang memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat begitu. Nah, kalau Pak Prabowo menjadi presiden, Sumatera Barat akan diguyur triliunan anggaran untuk pembangunan. Lihatlah beberapa periode belakangan ini, pembangunan ini kita tidak begitulah, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, bla segala macamnya kan sedih, Pak. Nah, berpolitik yang berkemanfaatan untuk siapapun juga. Di situ Gerindra berdiri tegak itu. Tidak peduli suku bangsanya, tidak peduli agamanya, tidak peduli partainya. Ya. Nah, ketika kita menduduki sebuah kekuasaan pejabat publik, kekuasaan politik, kita adalah menjadi solusi politik, kebijakan, regulasi, program, kegiatan, dan anggaran bagi seluruh afiliasi politik apapun juga. Nah, ini yang kita diajarkan oleh Pak Prabowo gitu. Berarti firm. Buktinya adalah apa? Ya. Ketua DPD kami, Andre Rosiade, juga kasih supporting program kegiatan ke Sumbar 2. Bukan dapil dia. Itu wujud konkret contoh diberikan oleh Andre kepada kader-kadernya. Gitu. Walaupun dapil bukan dapil Sumbar 1, dia juga kirim program kegiatan anggaran ke Sumbar 2 kok. Berarti tidak ada tendensi politis apa-apa dengan Itu mengirim dia. support. Kenapa Prabowo mengatakan politik yang kebersatuan dan kebermanfaatan? Itu pentingnya itu. Kita sibuk nih capres, tapi lupa kita berpikir bagaimana politik lokal yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat gitu. Berarti firm, Ketua, bahwa bergabungnya Prabowo Subianto ke kabinet Jokowi Ma'ruf itu murni karena tidak ingin perpecahan atau polarisasi itu berlangsung lama. Ya, itu bayangkan cebong dan kampret terus kita perang di media sosial. Masih ada, residunya masih ada. Tapi memang tidak separah dulu begitu kan. Bahkan ada juga di Jawa itu ditanyakan ini kampret nak karena dia meninggal macam tidak diprosesikan ke kuburannya. Sholat jenazahnya kan gila ini. Iya. Gila gitu. Tapi memang begini Ketua, politik di Indonesia itu memang sejarahnya itu berdarah-darah. Kayak seperti kita kenal dulu ya, Masyumi dan PKI itu ya memang sampai konflik berdarah gitu. Sehingga apa yang terjadi sekarang mungkin juga tidak terlepas dari sejarah masa lalu perpolitikan Indonesia. Itu dia. Kita punya sejarah. Bagaimana orang-orang tua kita itu karena memang perseteruan perbedaan politik ya. Ada yang lari ke tengah rimbo, lari ke hutan-hutan dalam konteks seperti itu. Nah, dampaknya psikologisnya itu panjang. Itu merecovery psikologis emosi ketika perpecahan itu tidak butuh waktu gitu. Butuh waktu. Apakah kita harus hidup berbangsa bernegara ini penuh dengan curigaan, penuh dengan was-was, ekspresi potensi anak bangsa tidak tergali secara optimal, tidak terekspresikan secara optimal. Apalagi bonus demografi, adik-adik kita yang milenial, kaum alfa misalnya, kaum Z misalnya kan. Ketika masih kita bersiteru curiga, saling mencurigai ini kampret nak, ini cebong macamnya. Itu yang kita inginkan. Saya pikir kalau itu ada yang menginginkan terjadi polarisasi itu, dialah pengkhianat bangsa dan negeri itu. Saya katakan seperti itu. Logikanya memang harus dibalik gitu. Oke. Nah, kembali Ketua. Sekarang ini kan Pilpres ini mengerucut kepada 3 nama. Yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ya. Di Sumatera Barat, beberapa lembaga survei sudah melakukan survei. Kalau tidak salah satunya itu lembaga survei Indikator. Pada Maret lalu ada sebuah kondisi yang menarik terhadap hasil survei itu, bahwa Prabowo masih menduduki peringkat pertama
dari aspek popularitas calon presiden. Tapi sebaliknya, Anies Baswedan menduduki peringkat pertama dalam aspek elektabilitas calon presiden. Jadi Prabowo itu adalah capres terpopuler di Sumatera Barat, tetapi Anies Baswedan adalah capres dengan tingkat keterpilihan tertinggi di Sumatera Barat. Oke. Pendapat ketua. Nah, itu kan Terhadap survei dari Maret ya. Maret, pada bulan Maret. Nah, ini kan survei terbaru indikator. Indikator ya. Itu kan memang menempatkan posisi Prabowo di tingkat elektabilitas nomor 1 ya, setelah Ganjar dan Anies. Anies ternyata turun malahan. Termasuk juga Partai Gerindra pada posisi 2 besar setelah PD Perjuangan, tapi trennya naik di angka 17, sekian persen. PD Perjuangan di angka 20-an sekian persen begitu. Rata-rata sebelumnya kan kita beli 14, 12, 13% begitu. Saya pikir ini salah satu potret di saat itu ya, karena memang ini survei adalah cerminan pemilih pada saat dia disurvei, ternyata memang trennya naik. Ada peningkatan tren. Ini mengembirakan satu sisi, tapi tetap juga sebagai bahan evaluasi bagi partai dan tentu juga kepada tim-tim inti dari DPP ya, untuk melakukan riset dan kajian, apalagi yang mesti dilakukan secara bersama-sama begitu. Nah, dalam konteks Sumatera Barat, kita harus juga mengakui juga bahwasanya dari hasil survei itu, indikator itu memang di suku Minang itu Anies lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo. Tapi ranknya tidak banyak gitu. Kalau berbandingkan ketika deklarasi mungkin akan lebih signifikan ya. Tapi trennya tidak begitulah berbeda jauh antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Nah, kita harus fair. Pak Prabowo juga mengatakan juga bahwasanya Anies itu adalah sahabat saya, Ganjar juga seperti itu. Mereka berdua ini adalah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh terpilih anak bangsa yang memiliki kesempatan untuk mengelola negara ini lebih baik ke depan begitu. Kami juga tidak diajarkan untuk melakukan black campaign kepada baik Mas Ganjar termasuk juga Mas Anies gitu kan. Kalau sejarahnya saya sebagai anggota DPRD provinsi ikut berkontribusi moral dan material terhadap pemenangan Anies Baswedan ketika Pilkada DKI. Kita 15 hari di sana kok kan. Kasih juga bantuan puluhan juta juga masing-masing anggota fraksi dalam konteks seperti itu gitu. Nah, secara perasaan ya sedih saja ya. Tapi kan ini realita politiknya seperti itu begitu. Nah, buktinya adalah ketika Pak Prabowo kemarin datang ke Sumatera Barat sebagai Menhan, dia tinggalkan oleh-oleh sekian motor kepada Babinsa dan juga bantuan seluruh RSUD yang ada di Sumatera Barat berupa ambulan. Itu dari Yayasan Prabowo Subianto. Jadi alhamdulillah Pak Prabowo kunjungan kerja ke Sumatera Barat tidak meninggalkan sampah. Tapi meninggalkan oleh-oleh yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Apa itu? Ambulan di seluruh RSUD yang ada di kabupaten kota, termasuk juga menyerahkan bantuan sepeda motor bagi Babinsa agar akselerasi tugasnya itu lebih bisa efektif gitu. Jadi tidak sampah yang ditinggalkan begitu kan? Sampah ini sarok misalnya begitu. Mungkin dengan kata lain berarti Sumatera Barat ini masih memiliki tempat tersendiri bagi Prabowo Subianto. Oh, sejarahnya di hati Prabowo Subianto. Betul. Dan juga diucapkan ketika itu, apa sih yang bisa saya cicil utang perjuangan saya dengan Sumatera Barat. Di samping beliau secara personal kan juga punya sejarah juga dengan Sumatera Barat. Sampai seperti itu. Saya belum datang kalau seandainya tidak ada oleh-oleh yang mungkin kontribusi lah yang diberikan kepada Sumatera Barat. Sampai itu beliau ngomong ketika acara-acara sampai di Tanah Datar ketika itu ya, ada pelewaan datu di masih juga pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat juga sampaikan seperti itu. Dan saya pikir narasi public speaking, politik, komunikasi politik Pak Prabowo itu the point. Nah, kelebihan beliau yang menurut orang lain kelemahan adalah beliau to the point saja begitu. Bermanis-manis itu tidak bisa, to the point saja. Dan itu yang menjadi panutan kami, menjadi rujukan kami, referensi kami, politik itu adalah to the point. Itu apa bermanis-manis, ceramah ke sana ke sini tapi tidak ada manfaat gitu kan. Seperti itu. Jadi politik yang berpersatuan dan kebermanfaatan itu Om Toat. Kalau seandainya masuk di dunia politik tidak bermanfaat bagi orang lain, Anda berhenti jadi orang politik. Kalau hanya untuk diri atau untuk kelompok sendiri, jadi pengusaha. Jadi pengusaha dong. Nah, itu dia. Nah, bagi kader Gerindra sendiri, bisa nggak memberikan prediksi bahwa Sumatera Barat ini
akan berada di urutan berapa Pak Prabowo ketika Pilpres mendatang? Saya melihat seperti ini, kami tidak boleh juga diajarkan jumawa ya. Kita akan terus bekerja seoptimal mungkin, menyampaikan kepada masyarakat, merebut hati dan pikiran masyarakat Sumatera Barat yang 2009 kemarin kan dominan ke Pak Prabowo begitu. Nah ini benar momentum bagi Pak Prabowo, insya Allah 2024 beliau presiden. Karena sejarahnya juga banyak juga yang berulang-ulang kembali, akhirnya dia akhirnya menjadi presiden dalam konteks seperti itu. Ada yang menarik statement dari Ketua DPD kami, kalau Prabowo presiden itu APBN itu akan triliunan masuk Sumatera Barat. Dalam rangka apa? Pembangunan infrastruktur publik yang pada gilirannya untuk mensejahterakan, yang pada gilirannya untuk menyamankan kita gitu. Ini sebuah janji politik atau memang janji yang akan ditepati nanti ini Ketua? Karena janji politik dalam artian itu komitmen politik yang pasnya begitu. Dan itu dibuktikan karena janji politik ini kan tidak bisa dipidana Ketua. Begitu misal Prabowo terpilih jadi presiden, kemudian Sumatera Barat ternyata tidak dapat yang dijanjikan, kita nggak bisa nuntut Saya pikir Pak sekaliber Pak Prabowo dengan Andre Rosade seperti itu, dengan lacik tangan Andre Rosade, kami memiliki keyakinan yang kuat begitu. Okay. Apalagi seandainya Prabowo presidennya, Andre Rosade gubernurnya, cemerlang di Sumatera Barat. Gegap gempita nih Sumatera Barat. Ini sudah turun di Pilgub. Oh iya. Nah, untuk pembahasan Pilgub, mengenai Pilgub nanti akan dibahas oleh rekan kami, Bang Adrian Tuswandi. Jadi stay tune di channel ini, masih dengan Bang Dayat nantinya. Berarti secara umum tidak ada kekhawatiran terhadap fenomena baru yang bernama Anies Baswedan ini? Dalam sebuah pertempuran, kekhawatiran itu dibutuhkan dalam rangka strategi, ya kan? Orang ketika dia tidak khawatir, dia akan kesombongnya muncul. Tidak awas. Tidak awas, respon terhadap persoalan fenomena yang ada itu akan lebih berkurang begitu ya. Kita harus, ini ibarat tempur, memang harus ada kewaspadaan itu. Nah, apalagi. Nah, semuanya sesuai dengan instruksi Ketua DPD kami, kita bergerak terus. Yang anggota Dewan juga bergerak dengan format kegiatannya. Struktur DPC juga bergerak seperti itu, kita koordinasinya cukup masif. Dan terbukti juga persoalan pengusulan caleg kita itu aman kok, terkendali kok, tidak ada riak-riak. Ya kan, itu salah satu bukti begitu ya, dan selesai nomor urutnya begitu. Okay. Bagi partai lain mungkin masih dalam ancang-ancang juga nomor urut belum selesai. Tentu kita itu salah satu indikator. Karena memang fase-fase krusial bagi partai politik adalah ketika dia mendaftarkan bakal calegnya ke KPU. Itu masa-masa krusial. Ya. Itu diuji pemimpinan partai, itu diuji di sana begitu. Oke, berarti Gerindra sudah fix. Full seluruh dapil. Terakhir nih, Bang Dayat. Bagaimana perasaan Gerindra atau kader-kader Gerindra terhadap pencapresan Anies Baswedan ini? Ada yang melo, ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa gimana? Ada yang menarik tradisi di Partai Gerindra beberapa 3 tahun belakang ini berpolitik dengan riang gembira. Nah, kita tidak boleh stres. Itu hal baru itu. Dengan riang gembira. Okay. Harus riang gembira gitu. Ada persoalan-persoalan tertentu ketika dengan selesaikan dengan hati dan riang dan gembira, itu solusi cepat. Ada problem solving yang kita temui begitu. Nah, riang gembira seperti itu adalah semua kan bergerak, serangan udara cukup masif, serangan daratnya juga kita jalankan. Nah, pada gilirannya kita tentu juga ikhtiar itu setelah optimal macamnya tentu juga takdir Tuhan begitu. Kami yakin sekali. Kita yang tidak boleh itulah berhenti berikhtiar seoptimal mungkin. Berarti, nah, kalau bicara tentang perasaan macamnya, ya. Puas kok. Kita dukung terus. Tidak ada satupun kader yang mengatakan tidak setuju Prabowo dicapreskan. Bukan. Ini bagaimana perasaan kader-kader Gerindra melihat pencapresan Anies Baswedan? Karena notabene-nya dulu Gerindra adalah salah satu politik awalnya kita cukup sedih lah ya. Kalau kecewa tentu tidak punya alasan kita kecewa. Sedih karena memang ini sedih. Kenapa sedih? Karena Anies Baswedan pernah dibesarkan oleh Prabowo Subianto dan jajaran Partai Gerindra, ikut berkontribusi secara material dan moral memenangkan Pilkada DKI. Itu dia begitu kan. Dan saya menyaksikan dengan mata sendiri ketika ada Rakernas DPP di awal-awal dulu, Anies hadir. Nah, begitu kan. Kami berharap Anies salah satu kader anak bangsa SDM yang cukup brilian dalam konteks seperti itu, memberikan kontribusi pemikiran juga kepada partai begitu kan. Tapi pilihannya tentu kita hormati, kita hargai. Kita tidak punya juga kekuasaan untuk melarang hal macamnya. Pak Prabowo juga seperti itu.
biarin saja. Apapun juga keputusan kader, itu adalah keputusan Anda sendiri, macamnya. Bahkan sebagai kakak, sebagai abang, sebagai orang tua, pikirkan dulu baik-baik. Apapun keputusanmu, saya harus hargai dan hormati. Nah, kalaupun akhirnya menjadi rival kontestasi, ya kita bermain, berdebat, berkampanye, bertarung dengan terhormat, dengan riang gembira. Begitu, Pak Prabowo. Saya pikir saya juga dapat inspirasi juga. Di mana-mana pertemuan beliau cukup happy kok Pak Prabowo. Goyang-goyang, pantun-pantun segala macamnya nih kan. Ini sosok yang luar biasa begitu. Karena memang kehormatan harga diri bangsa ini yang tidak bisa dinegosiasikan oleh Prabowo. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bang Dayat. Ya. Kalau Prabowo berhasil maju di pencapresan 2024 mendatang, maka Prabowo membawa rekor bertanding sebagai calon presiden dan wakil presiden, membawa beban 3 kekalahan sebelumnya. 1 kali sebagai wapres dan 2 kali sebagai 1 kali sebagai cawapres dan 2 kali sebagai capres. Nah, mungkin Gerindra dan Pak Prabowo sendiri dan simpatisannya tentu berharap bahwa 3 kekalahan itu sudah cukup. Dan yang paling nanti adalah 2024 itu bagi Sumatera Barat solusinya adalah Prabowo presiden, Andre Rosiade gubernur. Itu yang akan menggegap gempitakan Sumatera Barat sejajar dengan provinsi-provinsi yang maju lainnya. Gerindra semua berarti. Iya dong. Oke, terima kasih pemirsa Ngopi Toat sudah menyaksikan video ini. Silakan berkomentar di bawah jika ada tanggapan, kritik dan saran. Terima kasih Bang Hidayat. Sama-sama Atas Bung waktunya. Tommy. Ini adalah orang sibuk karena Ketua ketua Bapil, kalau itu Tommy nggak ada sibuk. Badan Pemenangan Pemilu dari sebuah partai besar Gerindra di Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin masih bersama Bang Hidayat dengan isu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.